Tujuan asesmen bukan sekedar memberi nilai, tetapi juga memantau proses kemajuan dan hasil peserta didik, hasil belajar peserta didik. Menjadi dasar untuk memberikan umpan balik dan menentukan. Biasanya ada asesmen awal untuk menentukan apa sih yang mereka minati, bagaimana cara belajar mereka. Di sana kita akan mengelompokkan atau ingin mengetahui terlebih dahulu. Di dalam sekolah kami karakternya sangat beragam sekali. Benar, sekolah kami ada di kota, tapi kotanya adalah di pinggiran. Beberapa waktu yang lalu banyak anak-anak yang dari Wirowongso, ada juga yang dari Keranjingan, itu mendekatkan pada sekolah kami, sehingga kami mendapatkan anak-anak yang sangat bervariasi sekali. Bahkan ada yang mereka kalau dikatakan secara umum mereka tidak pas untuk masuk ke SMP. Jadi kita dengan penuh ketelatenan dan kesabaran kita harus membimbing mereka, harus mendekatkan kepada keluarga. Bahkan ada juga yang sampai kita itu mengadakan tes privat baca seperti itu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada beberapa jenis asesmen. Dan pertama adalah asesmen diagnostik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan pemahaman awal. Apa saja bentuknya? Ada tes, angket, diskusi. Nah, untuk pembelajaran saya, khususnya di IPS, itu saya biasanya di dalam memberikan tes atau ingin mengetahui seberapa paham kemampuan pemikiran siswa, maka kita akan memberikan tes yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang sangat ringan, pertanyaan-pertanyaan sangat mudah sekali. Misalkan di dalam peta, pembelajaran tentang peta, anak-anak itu pasti akan melontok di luar kepala jika mereka itu paham sejak dari SD tentang gambar 5 pulau besar yang ada di Indonesia dalam walaupun itu tidak ada petanya, istilahnya peta buta. Jadi di pikiran mereka sudah tahu, oh ternyata ada 5 pulau besar, dari Sumatera, Kalimantan yang kayak huruf K, yang kayak Bagong Kalimantan, K itu Sulawesi. Mereka itu bisa memahami sampai di sini. Ada yang tidak berurutan, itu tidak masalah asalkan mereka bisa menyebutkan dengan benar 5 pulau besar. Dan pertanyaan yang sangat gampang sekali, yaitu menunjukkan arah mata angin, menunjukkan dengan cepat sekali arah utara mana. Jika menunjuknya sudah cepat dengan menunjukkan angka tangannya dengan atas begitu utara, mereka setidaknya tahu bahwa utara. Terus tangan sebelah kanan, kiri dan selatan umat itu bisa menunjukkan setidaknya mereka itu sudah memiliki kemampuan. Ada yang tidak bisa sama sekali menyebutkan atau menunjukkan arah bagaimana langkah kita, maka kita perlu sharing dengan orang tua juga, perlu sharing dengan wali kelas, dan jika masih tetap saja maka kita rangkul BK apa sih kendala anak tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada asesmen formatif, memantau proses belajar siswa, mana di sana bentuknya sudah mulai berkembang lagi, yaitu ada lembar observasi, kuis atau ada proyek mini. Nah, kami di sana materinya juga mencari yang lebih beragam lagi supaya kemampuan anak tadi juga semakin berkembang, di mana materi-materinya yang sesuai sekali dengan kehidupan anak. Jadi pada saat kami memberikan pembelajaran, terkadang kami memilih mana sih yang paling pas dan yang paling mudah supaya anak itu bisa menerima dengan baik. Terkadang di dalam menjelaskan pun kita memakai bahasa yang ringan. Kita sering
ada anak-anak yang pertanyaan-pertanyaan ringan tapi terkadang mereka tidak bisa. Kita mungkin kenapa sih kamu kok tidak bisa menjawab? Ada yang menjawab tidak pede, takut salah, terus belum paham. Nah dari sana kita bisa mengetahui. Biasanya saya memberitahu kepada mereka, jawaban salah, jawaban benar, tidak apa-apa. Jawaban salah benar tetap mendapatkan poin. Jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak bahwa jawaban salah pun ada nilainya. Sehingga anak-anak berusaha untuk menjawab walaupun jawabannya salah. Tapi saya tetap menghargai mereka. Terkadang saya memberikan kartu yang berwarna hijau atau berwarna, jadi mereka sudah senang sekali. Jadi yang jawabannya benar langsung saya beri kartu. Lalu warnanya merah untuk yang benar. Lalu warna hijau itu yang asal menjawab. Seperti itu. Terus misalkan anak-anak itu kurang greget di dalam memberikan menjawabkan apa yang harus saya lakukan, maka saya sering silakan pekerjaannya diselesaikan. Selesai awal saya beri tambahan 10 poin. Atau paling banyak sampai 50 poin. Itu supaya saya bisa merangsang mereka untuk segera melakukan. Memang Bapak Ibu, yang terpenting di sini di dalam penilaian, yang penting adalah penilaian proses. Jadi kita di dalam melakukan penilaian kepada anak, kita yang perlu sekali adalah bagaimana kita mendampingi anak di dalam pembelajaran. Penilaian proses itu seberapa sih pemahaman anak-anak tentang yang sudah kita sampaikan. Jadi bukan nilai akhir. Kalau nilai akhir Bapak Ibu itu bisa kita olah. Tapi kalau nilai proses, jadi kita tahu, oh anak ini bisa berbicara dengan baik sekali. Levelnya sudah melebihi teman-temannya. Nah, jadi kita memahami, memberi nilainya tentu akan berbeda dengan anak-anak yang tidak mampu atau pemahamannya sedikit. Itu selanjutnya ada asesmen sumatif, yaitu menilai hasil akhir suatu belajar setelah satu topik selesai. Kita sering melakukan nilai asesmen sumatif, di mana kita sering melakukan sumatif semester ganjil maupun asesmen sumatif semester genap. Nah di sana itu sudah rangkaian yang materi-materi yang dikumpulkan menjadi satu, ada pilihan ganda, esai maupun jawaban menjelaskan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah prinsip asesmen. Yang pertama adalah valid, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi kalau misalkan tentang peta, ya kita menilainya tentang peta saja, kita tidak usah ke yang lain. Semisal kita menginginkan level mereka lebih tinggi, peta dikaitkan dengan pada saat pembelajaran dia kalau Sumatera itu letaknya di sini Bu, kalau Kalimantan di sini, Jawa, Nusa Tenggara tidak apa-apa. Jadi kita memahami, kita tidak membatasi jawaban anak hanya di sini. Semakin penjelasan mereka semakin setidaknya mereka akan kita akan mengetahui bagaimana kita akan memberikan suatu penilaian objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Mungkin kita penilaian, kalau kita sudah tahu anak itu setiap hari menjawab dengan benar, maka mungkin di dalam pikiran kita, oh ini pintar, oh ini sedang-sedang saja, oh ini tidak bisa. Makanya tidak bisa itu bagaimana, monggo digandengkan anak yang pintar. Supaya tertular ilmunya atau bahasa teman itu lebih bisa mereka pahami. Terus adil, memberikan kesempatan sama bagi semua peserta. Kita tidak pilih kasih karena dia nakal, karena dia sering bolosan, dia sering tidur, kita akan memberi nilai yang baik, tidak. Tapi kita perlu membicarakan kepada anak jika ada yang terjadi seperti tersebut. Transparan,
kriteria dan hasilnya dapat diketahui oleh siswa. Jadi kita tidak usah menutupi. Jadi kalau misalkan nilainya 40 ya kita sampaikan, ini loh nak nilainya 40. Kita sambil pendekatan kepada anak dengan sikap manis kita sampaikan supaya mereka tidak takut, yang akhirnya mereka tidak akan masuk sekolah, tidak. Tapi dengan cara, ya Bu, besok saya akan mengerjakan, saya besok akan setoran hafalan, bukan setoran pekerjaan dan lain sebagainya. Terus berorientasi pada kompetensi. Dan yang nomor 6 adalah berorientasi pada perkembangan peserta didik, memberi ruang umpan balik dan perbaikan. Jadi kita perlu juga mengadakan sharing dengan anak-anak. Kita tidak melulu harus menyampaikan materi kita sampai selesai, sampai anak paham, tidak. Tapi kita dengan materi yang sedikit tapi anak-anak paham, anak-anak mengetahui, itu sangat luar biasa kepada kita. Baik, selanjutnya adalah itu ada beberapa contoh penerapan asesmen di dalam pembelajaran IPS. Pertama, itu contoh ringan, contoh di awal. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C1, yang mudah. Kedua juga, terus kalau misalkan kita sudah mulai kepada pembelajaran yang lebih tinggi lagi, maka kita akan memberikan tugas proyek kepada anak-anak. Itu contoh-contohnya. Jadi anak-anak itu sepertinya lebih suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka membutuhkan gerak. Misalkan pada saat pembelajaran tentang bank dan uang dan lembaga perbankan, mereka mungkin akan tahu hanya di uang saja. Oh, ternyata aku suka dengan uang yang berwarna merah. Warna coklat aku nggak suka, apalagi yang warna abu-abu aku sangat tidak suka. Seperti itu. Sehingga mereka mungkin hanya di sana. Apa fungsinya uang, mereka mungkin akan hafalan. Di saat kita ajak bermain peran, ada uang dan lembaga keuangan di mana ada beberapa anak menjadi warga masyarakat, beberapa anak menjadi pegawai bank, maka mereka akan antusias sekali dan ilmunya itu melekat. Apa yang sudah kamu lakukan? Nabung. Nabung itu apa persyaratannya? Mereka bisa menjawab dengan baik. Itu tentang asesmen yang kami lakukan. Jadi bagaimana supaya kami mendapatkan nilai, bukan tuntutan nilai yang harus baik, tidak, tapi bagaimana supaya anak itu tadi bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Maka tugas kita adalah merangkul mereka bagaimana supaya mereka itu mampu mengerjakan tanpa ada tekanan, tanpa ada ketakutan pada saat mereka misalkan keterlambatan di dalam mengumpulkan tugas. Karena di SMP 11 itu ada anak-anak yang circle-circlean, satu circle itu anak-anak yang hebat, maka mereka akan berkelompok dengan anak-anak yang hebat. Nah, bagaimana kita memecah supaya mereka itu mampu bergaul dengan siapa saja. Jadi itu tantangan di sekolah kami, tapi pada saat kami mendapatkan anak yang sangat sulit sekali untuk mengumpulkan atau mengerjakan tugasnya, maka kami akan selalu berkolaborasi dengan wali kelas dan dengan orang tua. Demikian jauh dari kesempurnaan yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.